Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami di sini ingin menjelaskan materi mengenai klasifikasi biaya dalam akuntansi manajemen. Nah, sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Dea Mariska. Nama saya Anissa Pradila. Perkenalkan, nama saya Rizky Novarianti. Perkenalkan, nama saya M. Diki Pratama. Perkenalkan, nama saya Mas Nur Alwiwandi. Oke, sebelum menjelaskan materi yang ingin kami sampaikan, tahukah kalian apa itu klasifikasi biaya? Dan apa-apa aja sih yang termasuk ke dalam klasifikasi biaya? Dan berikut ini kami akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi biaya. Tonton sampai habis ya guys. Halo teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke materi klasifikasi biaya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep biaya ya. Konsep biaya dapat diartikan secara luas. Pengertian biaya secara luas adalah jumlah uang yang dinyatakan dari sumber-sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mencapai tujuan tertentu yang belum terjadi atau kemungkinan akan terjadi, sedang terjadi, maupun yang sudah terjadi. Masuklah kita ke inti penjelasan, yaitu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya adalah upaya mengelompokkan setiap biaya yang keluar berdasarkan suatu ketentuan dan disusun secara sistematis. Melakukan klasifikasi biaya bisa berdasarkan elemen atau faktor yang menimbulkan biaya. Biaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada biaya berdasarkan produk. Biaya dalam hubungannya dengan produk terdiri dari biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang terdiri dari 3 unsur biaya, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, yang pertama itu ada biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai. Nah, itu contohnya seperti kayu untuk pembuatan mebel, tanah liat untuk pembuatan genteng. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang merubah atau mengkonversi bahan baku langsung menjadi produk selesai. Itu contohnya seperti tukang jahit dalam pembuatan pakaian, koki masak dalam pembuatan kue. Kemudian ada biaya overhead pabrik. Nah, itu adalah biaya yang dikeluarkan selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang membantu dalam memproduksi produk selesai. Biaya overhead pabrik terdiri dari 3. Yang pertama bahan tidak langsung, yang dimana maksudnya adalah bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk tetapi pemakaiannya relatif lebih sedikit. Contohnya itu seperti paku, lem, dan cat. Yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung. Nah, itu adalah tenaga kerja yang tidak ikut secara langsung dalam memproduksi produk selesai. Contohnya itu seperti pengawas dan supervisi. Kemudian yang ketiga, biaya tidak langsung lainnya. Nah, itu biaya selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung, dia mempunyai kontribusi dalam penyelesaian produk selesai. Contohnya itu seperti beban penyusutan mesin. Kemudian, ada pun unsur-unsur biaya produksi yang dapat digolongkan sebagai biaya utama atau prime cost, yaitu gabungan atau penjumlahan antara biaya bahan baku dengan biaya tenaga kerja, dan sebagai biaya konversi atau conversion cost, yaitu gabungan atau penjumlahan antara biaya tetap kerja dengan biaya overhead pabrik. Biaya non-produksi adalah biaya yang tidak terkait dengan proses produksi. Biaya non-produksi terdiri dari 2 bagian, yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan jika produk selesai diproduksi. Contohnya beban iklan, sampel produk, gaji bagian karyawan pemasaran, dan biaya pengiriman produk. Yang kedua, biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Contohnya biaya gaji manajer dan administrasi kantor. Biaya berdasarkan departemen. Klasifikasi biaya berdasarkan departemen terdiri dari 2 jenis departemen, yaitu yang pertama, departemen produksi adalah unit dalam perusahaan manufaktur yang memproduksi barang dan jasa, di mana biaya yang terjadi pada departemen ini dibebankan seluruhnya secara langsung kepada barang dan jasa yang diproduksi. Yang kedua, departemen pendukung adalah unit pada perusahaan yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan produksi,
di mana departemen pendukung memberikan jasanya kepada departemen lain di dalam perusahaan, baik itu pada departemen produksi ataupun departemen pendukung lainnya. Contohnya departemen pemeliharaan, perencanaan, dan pengendalian produksi. 3. Biaya berdasarkan volume atau perilaku biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan volume atau perilaku biaya terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, upah lembur, dan perlengkapan. Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tidak berubah walaupun jumlah yang diproduksi berubah dalam kapasitas normal. Contohnya, gaji supervisor, biaya pembelian mesin, pemeliharaan, dan perbaikan gedung. 3. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang mencakup komponen biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tersebut ada yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan berubahnya kuantitas, dan ada yang unsur jumlahnya tetap. Contohnya, biaya telepon, biaya listrik, biaya air, yang ada tarif tetap sebagai biaya langganan, dan biaya pemakaian sesuai dengan tingkat aktivitas. Klasifikasi biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Biaya dapat dibedakan menjadi pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Yang pertama, pengeluaran modal. Dalam hal ini, biaya mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contoh, pengeluaran pembelian aktiva tetap, biaya reparasi terhadap aktiva tetap, dan pengeluaran biaya riset dan pengembangan suatu produk. Yang kedua, pengeluaran pendapatan. Dalam hal ini, biaya mempunyai manfaat pada saat terjadinya pengeluaran selama satu periode akuntansi. Contoh, biaya iklan, biaya tenaga kerja, dan biaya telex. 5. Biaya berdasarkan pengambilan keputusan. Biaya berdasarkan pengambilan keputusan terbagi menjadi dua, yaitu biaya relevan dan biaya tidak relevan. Yang pertama yaitu biaya relevan. Biaya yang akan terjadi di masa akan datang dari berbagai alternatif yang berbeda-beda dan jumlahnya akan berubah karena suatu keputusan. Biaya ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu A. Biaya diferensial, perbedaan atau selisih biaya di antara dua alternatif atau lebih. Yang B. Biaya kesempatan, sejumlah pendapatan atau manfaat lain mungkin akan hilang atau tidak jadi diperoleh bila memilih salah satu alternatif yang ada. Yang kedua yaitu biaya tidak relevan, biaya yang tidak dipengaruhi oleh suatu pengambilan keputusan dan jumlahnya tidak berubah tanpa memperhatikan alternatif yang dipilih. Biaya terbenam. Salah satu bagian dari biaya tidak relevan yaitu biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Oke guys, itulah tadi video pemaparan tentang materi klasifikasi biaya. Terima kasih sudah menonton. Hati berkata